Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rahasia Akhirat. Semoga sahabat selalu sehat walafiat. Keteguhan iman Siti Masito. Wanita mulia yang makamnya harum semerbak ini mungkin sudah hampir dilupakan oleh kalangan umat Islam. Bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan ia wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah wanita mulia tersebut? Dialah Siti Masito yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pembantu mengurus anaknya Fir'aun. Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Keteguhan iman mengantarkan Siti Masito dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harum semerbak makam Siti Masito bahkan tercium Rasulullah SAW saat melakukan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kisah Siti Masito yang mati syahid bersama anak-anaknya yang digodok Fir'aun dalam kuali besar ini dikisahkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika Nabi SAW menjalani Isra melewati suatu tempat yang baunya sangat harum, maka Rasulullah SAW bertanya, "Bau harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Masito binti Fir'aun dan anak-anaknya." Siti Masito merupakan pembantu Raja Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Siti Masito bertugas merawat putri Fir'aun. Di kalangan istana Raja Fir'aun ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Masito juga ada Siti Aisyah yang tidak lain istri Raja Fir'aun. Jibril melanjutkan kisahnya bahwa pada suatu hari Siti Masito sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tak disangka sisir tersebut terjatuh dari tangannya. Maka Masito pun mengambilnya sambil mengucapkan bismillah, yang artinya dengan menyebut asma Allah. Ucapan Siti Masito itu kemudian terdengar anak Fir'aun. Kemudian bertanya, "Sebutlah nama ayahku." Masito berkata, "Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Dia." Anak perempuan Fir'aun bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" Masito berkata, "Benar, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Terbongkarlah keimanan Siti Masito yang selama ini disembunyikannya. "Apakah di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa?" teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masito. "Baru saja aku menerima laporan dari Haman menteriku bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa." "Kurang ajar si Masito itu," ucap Fir'aun. "Panggil Masito kemari," perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masito datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. "Masito, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa?" tanya Fir'aun pada Masito dengan amarah yang semakin meledak. "Benar," jawab Masito. "Kamu tahu akibatnya. Kamu sekeluarga akan saya bunuh," bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masito. "Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya," jawab Masito. "Apakah engkau mempunyai Tuhan lain selain diriku?" Masito berkata, "Ya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala." "Apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu," kata Fir'aun. "Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkanlah agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan kepadanya?" Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masito sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami, dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditetapnya bayi itu dalam gendongannya. "Yakinlah Masito, Allah pasti menyertaimu.
Sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusui itu berbicara kepada ibunya, "Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah." Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masito. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh keimanannya. Masito menjawab, "Lebih baik saya mati daripada hidup dalam kemusyrikan." Melihat sikap Masito yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masito kepadanya. "Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air dan masak hingga mendidih," perintah Fir'aun. Ketika semua keluarga Masito telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. "Masito," tanya Fir'aun, "kamu lihat belanga besar di depanmu itu? Kamu dan keluargamu akan saya rebus." Fir'aun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah belanga atau kuali besar. Lalu belanga itu dipanaskan dengan api. Kemudian dia memerintahkan Masito agar menceburkan diri ke dalam belanga itu. Masito berkata, "Saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu, Fir'aun." Dan Fir'aun berkata, "Sebutlah permintaanmu." Masito berkata, "Kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat." Kemudian Fir'aun menjawab, "Baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami." Fir'aun kemudian memerintahkan agar Masito sekeluarga dilemparkan ke dalamnya. Mereka dilemparkan seorang demi seorang hingga sampailah giliran anak Masito yang masih menyusui padanya. Melihat anaknya yang masih bayi sempat membuat hati Siti Masito ragu karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok dalam kuali besar. Anehnya anak Masito ini dapat berbicara padahal masih bayi. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat hati Siti Masito kembali mantap dan yakin dengan imannya. Saat itu bayi Siti Masito mengatakan, "Hai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya. Jangan takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Nabi SAW bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masito, saksi Nabi Yusuf, teman Juraij, dan Isa putra Maryam alaihissalam. Setelah anaknya diceburkan ke kuali besar oleh pengawal Raja Fir'aun, giliran Siti Masito yang diceburkan. Tanpa ragu, Siti Masito pun masuk dalam kuali yang mendidih. Ketika Siti Masito dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Siti Masito dan anak-anaknya pun mati dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dari dalam kuali yang mendidih itu. Setelah itu, Fir'aun memenuhi permintaan Siti Masito dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Demikianlah kisah seorang wanita solihah bernama Siti Masito yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Kuburan siapakah itu?" Tanya baginda Nabi, "Itu adalah kuburan seorang wanita solihah yang bernama Siti Masito," jawab Jibril. Terima kasih telah menonton channel ini. Wallahu a'lam bishawab.